Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rana Safira. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations semester 4 UIN Siska Riau. NIM 118403208862. Nah, kali ini Rana akan sedikit menjelaskan bagaimana dan kenapa kita harus belajar MC dan apa saja manfaatnya. Penasaran? Stay tune terus. MC adalah singkatan dari Master of Ceremony. Secara via MC itu artinya adalah penguasa acara, pembawa acara atau pemandu acara. MC adalah seni membawakan acara dengan bahasa yang lisan dan efektif dengan vokal yang jelas. Maksudnya itu adalah intonasinya, speednya, artikulasinya, serta penekanan di setiap kalimat gitu. Dan pengucapan kata-kata yang ada di setiap kalimat yang kita bicarakan. Nah, bahkan ada yang mengatakan juga seorang MC adalah seniman kata-kata dan seniman dari bahasa tubuh. Menjadi seorang MC itu gampang-gampang susah. Maksudnya itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, seperti berkepribadian yang baik, berpenampilan yang baik, dan simpatik gitu. Maksud simpatik itu dilihat oleh banyak orang gitu kan. Jadi kita harus berpenampilan yang bagus lah seperti itu, dan mempunyai wawasan yang baik juga, memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik juga gitu, serta harus tanggap dan cekatan kayak gitu. Bisa dikatakan juga menjadi seorang MC itu tidak cukup hanya dengan modal suara yang bagus gitu atau golden voice gitu. Namun ada banyak penunjang yang perlu diperhatikan dengan serius. Nah, seorang MC itu harus dapat menarik perhatian khalayak, menghibur, menyampaikan pesan, dan sebagai pembangkit semangat dari khalayak atau hadirin yang sudah datang. Dan hal ini kenapa seorang MC itu begitu unik dan sangat spesial? Karena MC akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam 3 hal. Pertama, belajar kepemimpinan. Maksud dari belajar kepemimpinan itu adalah MC itu kita mendapatkan pengalaman dan skill yang sangat berharga, dan kemampuan mengarahkan suatu acara itu berjalan sebagaimana baiknya gitu. Tidak saja memastikan acara itu berjalan dengan lancar, tapi juga peserta, maksudnya tuh MC itu benar-benar hidup gitu, menghidupkan suasana acara dan mendapatkan dampak positif dari acara. Yang kedua, menjadikan kita menjadi seorang bintang. Skill yang satu ini skill yang unik juga karena menjadikan kita itu terlibat di atas panggung gitu. Seorang MC itu terlibat juga di atas panggung karena menjadi seorang bintang gitu. Namun bila kita memiliki skill tersebut, kita tidak hanya bisa lancar untuk menyampaikan acara di atas panggung, namun kita akan diingat oleh hadirin yang telah menonton kita. Ketiga, mengelola ratusan orang. Kita dapat bertemu ratusan orang dari berbagai latar belakang dan kehidupan yang berbeda-beda. Ada berkepribadian yang berbeda juga, sudut pandang yang berbeda, untuk memperkaya pengalaman hidup kita dan menumbuhkan spektrum pemikiran yang lebih luas gitu. Dalam kondisi seperti ini, kita memang harus ready. Bahkan seorang MC yang ready dalam kondisi khusus, kita mendadak terjadi kejadian di luar kontrol gitu, atau memastikan tetap berjalan dengan efektif. Nah, kali ini Rana akan sedikit memberitahu kepada teman-teman semua cara kita berkemampuan berbicara di depan public speaking yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, ini meningkatkan kepercayaan diri karena sering-sering berbicara di depan publik, kita dapat berbicara diri karena yang melihat kita itu bukan cuma 1 atau 2 orang saja, tetapi banyak gitu. Semakin kita percaya diri, maka semakin baguslah dan semakin banyak peminat yang akan menonton. Yang kedua, mengasah kemampuan leadership. Tampil berbicara di depan umum itu butuh keberanian yang cukup tinggi juga, karena ada sebagian orang yang pemalu alias demam panggung gitu. Kalau kita sudah berani berbicara di depan banyak khalayak, kita sudah punya aspek dalam leadership kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri kita.
Kalau kita sudah mempunyai skill untuk tampil berbicara di depan umum, kita sudah meningkatkan kualitas di dalam diri kita juga. Semakin baik kemampuan public speaking kita, maka semakin sering kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, dan itu bisa menjadi peluang untuk manfaat kerja sampingan kita juga. Membuat orang lain nyaman berbicara dengan kita. Nah, yang paling penting di sini nih, biasanya kalau kita sudah jago sekali dalam kemampuan public speaking gitu, atau menjadi MC di depan umum, nah kita sudah memiliki intonasi dan nada yang tepat saat berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, ibaratnya kita sudah memiliki gaya berbicara saat ngobrol yang sudah dipahami oleh orang lain. Seperti itu. Dan berikutnya, membuat kita berpikir kritis. Kemampuan public speaking itu dapat membuat kita menjadi berpikir lebih kritis lagi. Maksud dari berpikir kritis itu, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan tepat. Karena public speaking itu akan menuntut kita untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang sangat menarik pastinya. Nah, seseorang yang menjadi pembawa acara atau MC itu dapat mengekspresikan diri dari apa yang kita pikirkan, yang dirasakan pada orang lain juga, atau orang yang suka memperbincangkan berbagai hal dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu memiliki kemampuan umum yang banyak dan memungkinkan dia untuk berbicara apa saja. Berikutnya, bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Nah, teman-teman, begitulah sedikit dari Rana mengenai bagaimana dan kenapa kita harus belajar menjadi seorang MC dan apa saja manfaatnya. Dan juga buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan apa yang Rana berikan tadi, semoga bisa bermanfaat juga buat semua teman-teman. Rana mohon maaf jika ada kata-kata Rana yang salah. Rana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.